Kembali lagi di Dialog iNews Jabar pemirsa. Tadi kita sempat membahas terkait dengan indikator apa saja yang didata dalam pendataan keluarga tahun 2021. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman ada beberapa indikator. Ada 4 indikator kurang lebih pemirsa, saya akan review sedikit lagi. Yang pertama adalah indikator kependudukan, kemudian juga indikator keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga. Serta yang terakhir adalah indikator stunting. Nah Pak Herman, untuk indikator stunting ini apa yang membuat akhirnya BKKBN menambahkan indikator stunting ini di pendataan keluarga tahun 2021 Pak Herman? Ya, karena memang dari awal Mm-mm. akan ditugaskan oleh Pak Presiden untuk menjadi leading sektor Mm-mm. dalam pencegahan atau penanganan stunting. Baik. Makanya kita perlu data, Mm-mm. karena kalau kita tanpa data kan tentunya kita akan susah untuk melakukan intervensi. Betul. Nah, cuma untuk indikator ini memang hanya ditanyakan kepada yang hamil atau yang punya balita. Jadi kalau di luar Oke. itu tidak akan ditanya. Mm-mm. Apa yang ditanyakan Pak untuk indikator stunting ini? Jadi akan ditanya tentu yang pertama adalah tinggi dan berat badan balita. Oke, baik. Terus Mm-mm. kemudian apakah ASI eksklusif atau tidak. Hmm. Terus kemudian lingkar lengan atas ibu itu berapa? Mm-mm. Karena terkait juga nanti ada irisannya dengan risiko stunting. Oh, berhubungan Seputar ya Pak itu. ya? Iya. Oke, baik. Lalu Bu Weni, apa harapan Ibu dari pelaksanaannya pendataan keluarga ini, Bu Weni? Ya, harapan DPR RI dengan pendataan keluarga adalah BKKBN itu bisa menghadirkan satu data keluarga Indonesia yang mencakup pertama penyediaan data keluarga. Yang parameter utamanya dalam menyediakan data keluarga by name and by address untuk dapat digunakan dalam penetapan sasaran, intervensi, dan optimalisasi operasional program Bangga Kencana di lapangan. Kemudian juga harus mencakup evidence-based policy. Jadi untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan pemantauan oleh pengelola dan pelaksana program di semua tingkatan. Kemudian juga harus ada pemanfaatan secara luas, di mana pemanfaatan data keluarga bisa untuk program pembangunan terkait lainnya, begitu Mbak Eci. Ya baik, berarti ini harapannya adalah tentunya juga harapan kita bersama ya Bu Weni ya, agar BKKBN ini bisa menghasilkan satu data keluarga Indonesia. Nah Pak Herman, lalu metode apa yang digunakan dalam pendataan keluarga tahun 2021 ini Pak Herman? Dengan suasana pandemi yang seperti ini ya Pak Herman, bagaimana metodenya Pak Herman? Pak Herman, mohon maaf masih di mute. Jadi pendataan keluarga yang kita lakukan ini berbentuk sensus ya. Jadi memang bukan survei ya. Kalau survei kan sampling. Nah, kalau ini sensus kita harus mendata seluruh keluarga yang ada di Jawa Barat khususnya. Nah, untuk mendapatkan data tersebut kita menggunakan 2 metode. Yang pertama tentu menggunakan yang manual, yaitu menggunakan formulir. Jadi anggota atau kader pendata mendatangi keluarga dengan membawa formulir. Nanti setiap jawaban yang ada pertanyaannya di formulir ditulis di situ, diisi di situ menggunakan pensil, karena kita menggunakan pensil karena takut salah, nanti menghapusnya susah kalau pakai bolpen ya. Betul. Jadi kita pakai pensil, diisi di situ. Nanti kalau sudah selesai diminta persetujuan berupa tanda tangan dari yang mewakili untuk di data tersebut, karena sesuai arahan Komisi 9 bahwa kita harus jangan terlalu banyak lah yang memberi jawaban ya, cukup diwakilkan oleh salah satu anggota yang keluarga yang memang yang mengerti, yang memahami kondisi keluarga. Oleh kepala keluarga mungkin Pak Herman atau ya bisa kepala keluarga atau ibunya biasanya, karena kebanyakan pertanyaannya kan ke bidang KB ya, jadi memang punya diharapkan yang memberikan jawaban. Nah, setelah formulir selesai, maka diverifikasi oleh supervisor dan kemudian baru diinput di aplikasi PK21. Nah, untuk yang metode yang kedua yaitu menggunakan smartphone ya. Jadi kader membawa handphone ke
keluarga untuk mendata. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi di smartphone tersebut kemudian disampaikan, langsung diisi di handphone tersebut. Nah, setelah selesai baru kemudian disubmit ataupun dikirim di aplikasi tersebut. Jadi lebih praktis sebetulnya. Gitu ya. Tapi Pak, untuk yang pengumpulan data yang menggunakan metode digital atau yang menggunakan smartphone ini gimana? Pak Herman, kan mengingat tidak semua daerah di Jawa Barat yang punya kondisi sinyalnya stabil, misalnya mungkin Pak Herman. Ya, jadi memang makanya kita menggunakan dua metode tersebut karena kami memahami di setiap wilayah di Jawa Barat kan tidak semua ada sinyal. Ya. Jadi untuk yang sinyalnya kurang bagus, ya, kita pakai formulir dulu. Kayak berapa presentasi pembandingnya Pak? 70-30? 70 formulir atau 30 smartphone? Awalnya pusat itu minta 40-60. 60-40 smartphone, terus kemudian 40 aplikasi. Tapi berkembang kemudian karena lebih praktis smartphone, kita pakai presentasi yang 70-30 sekarang. Yang kita lakukan. 70 yang digital berarti apa ya? 30%-nya yang manual. Nah, dengan kondisi pandemi seperti apa nih berarti Pak Herman pendataan keluarganya? Pasti tantangan tersendiri dong untuk kader-kader pendata, Pak Herman. Ya, pasti karena memang situasi pandemi ini banyak keluarga yang dalam tanda kutip nggak mau didatengin karena takut virus ya. Tapi karena memang kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk vaksinasi diutamakan, didahulukan ya kader pendata, maka setidaknya menjadi penguat lah kepada keluarga bahwa kader yang mendata sudah divaksin. Dan memang prokes kita tetap kita jalankan ya, dan ini memang saya bangga dengan para kader pendata kita di lapangan karena mereka ketika tidak bisa datang, mereka bisa menggunakan aplikasi pesan ataupun video call, bisa itu mendata juga. Bisa. Jadi, ternyata ya Pak ya? Ya, yang penting kita interaksi langsung. Jadi bukan berarti data kita data yang mengira-ngira atau tebak-tebakan, tapi memang hasil dari wawancara baik melalui langsung maupun melalui aplikasi pesan ataupun video call. Iya, betul sekali, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Herman, sudah disampaikan oleh Bu Weni, juga sudah disampaikan bahwa pendataan keluarga ini juga kan nanti outputnya adalah menghasilkan data yang akurat ya, Pak Herman ya. Ya, oke. Baik, kemudian bagaimana Bu Weni peran dari Komisi 9 DPR RI dalam pelaksanaan pendataan keluarga di tahun 2021 ini, Bu Weni? Ya, Komisi 9 DPR RI tentunya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan tugas dan fungsi ini yang akan kami optimalkan untuk mengawal pelaksanaan pendataan keluarga oleh BKKBN tahun 2021. Dan proses monitoring selalu kami lakukan agar BKKBN itu dapat melaksanakan pendataan keluarga tahun 2021 dengan baik dan berkualitas. Dan kami ingin memastikan bahwa semua keluarga terdata dan tentunya memastikan data yang dihasilkan merupakan data yang akurat dan valid yang dapat digunakan baik oleh BKKBN sendiri maupun oleh pelaksana program lainnya, Mbak Eci. Iya, baik. Mengutip tadi pernyataan dari Bu Weni bahwa untuk memastikan proses monitoring dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI untuk memastikan bahwa semua keluarga terdata dan tentunya memastikan data yang dihasilkan adalah data yang akurat. Dan ini juga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi bahwa untuk di Jawa Barat ini pendataan keluarganya sesuai target ya Bapak dan Ibu adalah 100% untuk pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Kita harus jeda dulu Pak Herman dan Bu Weni. Nanti kita akan sambung lagi diskusi kita hari ini. Kita saksikan dulu pemirsa tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada perwakilan BKKBN untuk Jawa Barat yang telah mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi di tahun 2020.
Dan saya mengapresiasi serta saya mendukung penuh upaya perubahan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih, bebas korupsi, dan jangan lupa melayani. Ini penting. Terus semangat dan ingat Jabar juara lahir batin. Dan juga jangan lupa hidup berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.